Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, teman sekalian dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Alhamdulillah, amin. Oke, eh, mari kita awali, kita tata niat kita, hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan di majelis ilmu, menuntut ilmu, ya. Kita semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Allahumma faqihna fid din walimna taqwil. Allahumma faqihna fid din walimna taqwil. Allahumma faqihna fid din walimna taqwil. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mari Bapak Ibu sekalian, teman sekalian, kita siapkan diri kita, kita sambut kesuksesan kita, kita sambut kesuksesan kita, kita sambut kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.
Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana inda lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. يا هادي يا عليم يا خبير يا فتاه يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا فتاه يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا فتاه يا مبين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللهم ارزقني عزا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Ibu bapak saya yang dirahmati Allah. Selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sekali lagi, Alhamdulillah, alamin. Kita masih bisa ditemukan kembali di bulan suci Ramadan dan mudah-mudahan kita bisa mengisi di bulan ibadah-ibadah di Ramadan ini dengan penuh penuh dengan penuh khusyuan, penuh ketekunan, penuh ketaatan. Kenapa? Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, dan bulan penuh ampunan. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Bulan yang penuh rahmat, bulan penuh berkah, dan bulan penuh ampunan. Ini hanya ada di bulan Ramadan. Bulan yang mulia. Ini merupakan kesempatan besar bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana? Memperbanyak ibadah dan memperbaiki diri. Ibu bapak saya yang dirahmati Allah. Untuk hari ini saya ingin menyampaikan bulan Ramadan merupakan bulan amanah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu yang hadir di bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan bagimu. Dan supaya kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya dan diberikan kepadamu dan agar kamu bersyukur ya. Jadi kalau kita tidak ada hambatan, tidak ada larangan, tidak ada kendala, ya kita berpuasa. Namun kalau kita ada kendala, mungkin sakit, mungkin kalau kita dalam perjalanan, maka boleh digantikan di hari-hari yang lain. Tapi nanti tetap harus diganti dengan puasa. Selama kita mampu. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah ya. Jadi ini menjelaskan tentang keistimewaan bulan Ramadan merupakan bulan keistimewaan, bulan sebagai petunjuk, juga bulan penuh ampunan dan jalannya penuh luasnya ampunan tadi sungguh luasnya maka itu semua untuk agar kita bisa menggunakan bulan tadi dengan bertaubat dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis Bukhari, apabila bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibilang. Jadi kalau sekarang ini masih malas apa? Ya, sebenarnya bukan setan. Kalau sekarang ini masih malas, saat ini masih berat, ini bukan setan, tapi nafsu kita. Karena nafsu kita, nafsu manusia itu cenderung kepada kemalasan, cenderung kepada malas menunda-nunda, gitu ya. Ini bukan setan, tapi diri kita nafsu-nafsu kita. Maka nafsu kita harus mampu mengendalikan nafsu kita. Maka hadis ini menjelaskan kita bahwa Allah itu membuka segala kemungkinan untuk kita meraih ampunan,
dengan menutup neraka. Jadi Allah sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya. Semuanya tergantung kita. Jadi kalau dulu ada alasan setan, sekarang setan tidak ada. Setannya sudah dibelenggu. Ya, maka ini kesempatan yang sangat luar biasa atau bisa dikatakan kesempatan emas untuk kita bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penting sekali tentunya teman-teman kita bertaubat sebagaimana keutamaan-keutamaan orang yang bertaubat nanti akan diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan jalan keluar dari arah manapun kalau kita sudah bertaubat, keagungan, keutamaan orang-orang yang bertaubat. Salah satunya Allah akan banyakkan harta, banyakkan anak, ya, tumbuh-tumbuhan di dalamnya ada kebun, sungai dan seterusnya itu salah satu keutamaan-keutamaan orang yang memperbanyak taubat dan taubatnya itu pasti pasti akan diterima. Maka dari Al-Qur'an ini terkait dengan taubat dijelaskan pula di dalam Quran surat At-Tahrim ayat At-Tahrim itu Quran surat 66 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, kita disuruh untuk taubat yang sesungguh-sungguhnya. Taubat yang sesungguh-sungguhnya. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Agar apa? Agar Tuhanmu menutupi kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, kita diberikan surga yang di dalamnya ada sungai-sungai. Senang ya ini. Jadi kita bisa sesuatu hal yang sangat ini ya, sesuatu sampai mungkin kita tidak bisa membayangkan di dalamnya ada kita bisa beristirahat di pinggir-pinggir sungai. Inilah kesempatan yang harus kita manfaatkan dengan apa sebaik-baiknya untuk bertaubat serta apa itu setiap kenapa karena setiap kesalahan setiap manusia tempatnya salah lupa dan dosa. Nah, ini kesempatan kita lakukan agar kita mendapatkan ampunan dengan taubat yang caranya bagaimana? Dengan taubat yang senang, taubat yang nasuha, dengan taubat yang tulus, taubat terutama di bulan suci roh, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang setulus-tulusnya. Maka bulan Ramadan ini juga bisa dijadikan ajang untuk apa? Memperbaiki diri, meningkatkan potensi diri, meningkatkan uh, kita mawas diri dan kita menjadi lebih baik lagi dalam segala hal ya, pribadi kita, kemampuan kita, insya Allah target-target kita, insya Allah bisa kita ya bersama Allah tidak ada yang tidak mungkin ya. Jadi bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Allah Subhanahu Wa Taala uh, selalu menginginkan seperti itu. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi diterangkan setiap anak Adam berbuat salah dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mereka bertaubat. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Ya, tempatnya salah lupa dan dosa. Maka dan sebaik-baik orang yang berbuat salah segera bertaubat. Maka uh, salah satu contoh sahabat Rasulullah yaitu Abu Hurairah pada suatu hari mengatakan bahwa di bulan Ramadan kita seharusnya tidak hanya berfokus pada puasa fisik. Puasa fisik ya apa? Menahan lapar, haus, dan dahaga, tetapi juga menjaga hati, memperbanyak doa, dan agar mendapatkan ampunan dari Allah. Maka kita bisa belajar dari kisah seorang wanita yang datang kepada Rasulullah yang suatu hari itu meminta ampunan karena telah melakukan dosa besar. Kemudian Rasulullah pun tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga berdoa untuknya. Hal ini menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah, kasih sayang ampunan Allah dan begitu juga kasih sayang Rasulullah yang ditujukan pada umatnya. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah dan bulan Ramadan sebagai kesempatan kita berbuat baik atau bersedekah, kesempatan kita untuk memperbanyak berbuat baik dan bersedekah. Kenapa? Rasulullah SAW juga dahulu melalui hadis At-Tirmidzi, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan
buat sedekah yang paling utama. Karena apa? Karena dilipat gandakan yang berlipat-lipat. Karena bulan ini juga merupakan bulan kesempatan bagi kita untuk meningkatkan ibadah, tidak hanya dengan memperbanyak sholat, tidak hanya memperbanyak doa, tetapi juga dengan memperbanyak sedekah kepada yang membutuhkan. Ini adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Untuk menutup kesalahan kita, menutup kekurangan kita dengan bersedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, eh, maka bulan Ramadan yang bulan penuh ampunan merupakan Allah juga sudah membukakan pintu ampunannya yang lebih lebar, yang sangat luar biasa dan dari bulan-bulan yang lainnya, artinya dibandingkan bulan-bulan yang lainnya lebih lebar. Ini adalah saat kita untuk berbuat baik, merenung, berdoa, memperbaiki diri, membersihkan hati, membersihkan diri kita, dan jangan sia-siakan kesempatan yang luar biasa ini karena kita juga tidak tahu apakah tahun depan kita masih ketemu lagi dengan Ramadan ini. Maka dengan terus-menerus kita tenggelam dalam uh, istighfar, memperbaiki diri, ya, dan kita menghindari dari tenggelam dari perbuatan dosa, kita tinggalkan dari perbuatan dosa, ini adalah dengan cara memanfaatkan bulan penuh berkah ini untuk memperbanyak amal soleh. Kita betul-betul memanfaatkan waktu dari waktu-waktu yang ada, kita gunakan untuk berbuat baik, bertaubat, dan sedekah atau berbuat kebaikan dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan dan kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, kuat fisik, lahir dan batin kita. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan itu murni dari saya pribadi. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para pemimpin kita, wabil khusus orang tua kita, saudara kita, usaha-usaha kita, putra-putri kita, murid-murid kita semuanya, teman-teman kita. Kita doakan muslimin muslimat dimanapun Anda berada, kita doakan semoga mereka semuanya sukses dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقتها كاتبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة فالسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبار وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون فاكهة مما يتخيرون على مثل مما يستهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها ولا تأسيما إلا كلا سلاما سلاما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين في سدر محدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين صلاة من الأولين
فصلة من الآخرين فأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يسيرون على الحنس العليم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وإذا ما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزل يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه تما فلوتم تفكهون إنا لمهرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فاستبق باسم ربك العليم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبالحديث أنتم مدهنون وتجعلوا رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون فنحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فراح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية الجحيم إن هذا هو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم